Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menyikapi Musibah. Pengertian musibah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kejadian atau peristiwa menyedihkan yang menimpa seseorang. Musibah tentu tidak nyaman dan tidak diharapkan oleh siapapun. Namun demikian, memang sangat mungkin untuk terjadi atau dialami oleh siapapun. Sudah berkendara hati-hati diserempet mobil sampai luka parah. Sudah dipasang CCTV, bahkan gerbang juga digembok, tetap saja dibobol pencuri sehingga semua barang berharga raib. Sudah menjalani pola hidup sehat, tahu-tahu juga divonis dokter terkena kelenjar getah bening. Sudah pakai sistem yang terkontrol, justru orang kepercayaan sendiri yang membobol. Apa mau dikata, saudara? Itu semua musibah namanya. Seringkali orang tidak bisa menerima. Tidak sedikit yang stres berbulan-bulan, tidak sedikit yang tidak lagi mau bekerja, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana sebagai orang percaya kita harus menyikapi musibah? Saudara, saya ajak kita belajar dari kisah Ayub, khususnya yang dicatat di pasal yang pertama. Dari ayat 13 sampai 19 dikatakan demikian. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar, serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Saudara, saya sengaja kali ini mengutip banyak ayat, supaya kita bisa mengerti betapa musibah itu ya seperti itu, beruntun tanpa henti menimpa Ayub dan keluarganya. Saya pikir barangkali tidak ada atau belum ada di antara kita yang mengalami musibah seperti Ayub. Itu artinya musibah yang dialami Ayub tidak hanya berat, tapi juga besar. Sampai-sampai Ayub mengoyakkan pakaiannya. Ditulis di ayat 20.
untuk menunjukkan betapa dalamnya ia berduka, saudara. Tetapi yang patut dipuji dan diteladani adalah reaksi spontannya, sikap yang diperagakan ketika musibah itu menimpa. Ayub berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Ayub 1 ayat 21. Perkataan Ayub ini sangat jelas menunjukkan kemurnian imannya kepada Tuhan. Ayub mempercayai Allahnya secara total, sehingga ia bisa berkata seperti itu. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa seperti Ayub? Saudara, ini harus kita akui. Coba bayangkan ketika orang yang saudara kasihi tiba-tiba dipanggil pulang Tuhan. Apa reaksi spontan saudara? Ketika kesehatan saudara diambil Tuhan dan dokter berkata penyakit Bapak tidak ada obatnya. Apa reaksi spontan saudara? Ketika usaha saudara bangkrut, uang saudara habis semuanya karena ditipu orang. Apa yang keluar dari mulut saudara? Ketika saudara mendengar orang yang saudara kasih hilang dalam kecelakaan pesawat, bagaimana sikap saudara? Kalau mau jujur, reaksi spontan kita jarang sekali, bahkan tidak ada yang seperti Ayub. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa Ayub bisa, kita tidak? Jawabnya adalah karena Ayub hidupnya saleh dan benar di hadapan Allah. Ditulis di ayat 1. Ia hidupnya kudus dalam pemandangan Allah, saudara. Maka tidak heran ketika musibah itu terjadi, Ayub tidak hanya mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, tetapi ia juga sujud menyembah Allah. Ayat 20. Ini luar biasa, saudara. Itulah sebabnya Allah sendiri berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayat 22. Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita tahu walaupun Ayub habis-habisan, tetapi akhirnya dia dipulihkan Tuhan. Kenapa? Karena sikapnya yang benar, karena hidupnya yang saleh, karena kesalehannya. Itulah sebabnya saudara, walaupun mungkin saat ini saudara dalam keadaan aman, nyaman, dan diberkati, tetapi ingat, bukan tidak mungkin musibah bisa menghampiri saudara setiap saat. Begitu juga terhadap saya. Jadi mari kita belajar dari Ayub agar kita bisa mendapat penilaian dari Tuhan sebagai orang yang tidak bersalah di hadapannya. Caranya mulai membangun hidup yang saleh, hidup yang sebersih-bersihnya. Bukan saja melalui perkataan dan perbuatan kita, tetapi juga semua pikiran dan perasaan jahat yang tidak berkenan kepada Allah juga harus kita bersihkan. Harus hidup sebersih-bersihnya, harus hidup dalam kekudusan, hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Itu tidak mudah, saudara, karena kita harus memiliki keberanian, tekad, dan ketekunan. Tetapi percayalah, kalau saudara serius oleh pertolongan firman Tuhan dan Roh Kudus, saudara pasti bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.